748. Astaga! Saat dia membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya, Chang Er memerah dengan marah. Dia gemetar, dia sangat marah dan malu. Dia melihat salah satu tangan Daryl berada di pahanya. Dia tampak nyaman, dan dia tertidur lelap. Chang Er sangat marah. Dia adalah Nona Chang Er yang tinggi dan perkasa, dan semua orang harus menghormatinya. Namun, Daryl tidak hanya membalasnya saat dia bangun, dia bahkan tidak menghormatinya dalam tidurnya. Betapa kasarnya dia. Wajah Chang Er berubah dingin. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Daryl dengan keras di wajahnya. Tamparan. Chang Er menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan itu. Suara renyah terdengar, dan Daryl segera bangun. Dia mencengkeram wajahnya dan duduk, dia sangat marah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang menamparkan saya dalam tidur saya? Dia bertanya-tanya sambil memutar kepalanya. Terkesiap. Daryl langsung terpesona, Chang Er sangat dekat dengannya, dan dia menatapnya dengan seksama. Dia diam-diam menghela napas. Tubuh Chang Er terlihat sangat seksi, lekuk tubuhnya sempurna, terutama saat dia malu dan marah. Dia bahkan lebih menarik saat itu. Daryl pantas mati. Chang Er sudah marah, tapi dia menjadi lebih marah ketika dia menyadari Daryl telah menatapnya. Dia berkata dengan dingin, "Daryl, tutup matamu yang seperti anjing." Tutup mataku yang seperti anjing. Daryl tiba-tiba marah. Sejak kita dikurung bersama, aku telah menyerah padamu. Adalah satu hal untuk memanggil saya seorang petani, dan sekarang Anda memanggil saya seekor anjing. Bahkan jika Anda adalah peri istana bulan yang tinggi dan perkasa, itu tidak berarti Anda bisa tidak menghormati orang lain. Namun, Daryl tidak bereaksi. Dia tersenyum dan menatap permaisuri. Nona Chang Er, saya sedang tidur nyenyak, namun Anda menamparkan saya. Bagaimana saya bisa menutup mata dan beristirahat? Daryl dengan sengaja menatap tubuh Chang Er seolah-olah dia ingin menilainya. Anda. Chang Er langsung tersipu. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya, namun dia tidak bisa membalas. Daryl benar, dia tertidur lelap. Tamparannya lah yang membangunkannya. Namun, postur tidurnya terlalu tidak pantas, beraninya dia meletakkan tangannya di atasnya. Chang Er sangat marah, namun dia tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata memalukan seperti itu? Daryl tertawa sendiri. Dia sangat senang. Dia melirik Chang Er beberapa kali sebelum dia tersenyum dan menggodanya. Karena aku tidak bisa tidur lagi dan kamu sedang tidak ingin istirahat, mungkin aku bisa mengobrol denganmu untuk menghilangkan kekhawatiranmu. Kemudian, Daryl duduk dengan ekspresi serius di wajahnya. Betapa beraninya kamu. Chang Er gemetar. Dia menegur Daryl, aku tidak butuh temanmu, minggir. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk ketika Yang Jian menjebaknya, jadi dia tidak tahan ketika Daryl menggodanya. Jika dia memiliki energi internal, dia akan menamparkan Daryl sampai mati. Daryl menghela nafas dan bergumam pelan. Baiklah kalau begitu, aku akan melanjutkan tidur. Saya ingin tahu bagaimana kabar saudara Zhu. Dia terlalu tidak etis. Bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku bahwa dia berkencan dengan Lady Chang Er? Ini salahnya bahwa saya di penjara. Daryl memperhatikan reaksi Chang Er secara diam-diam. Dia mengatakan itu untuk membalas dendam pada Chang Er. Bagaimanapun, Chang Er adalah peri istana bulan yang tinggi dan perkasa, dia tidak bisa menamparnya sebagai balasan. Jadi, dia hanya bisa menggodanya. Tutup mulutmu. Chang Er tersipu. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Tidak ada yang berkencan dengan Subaji. Kamu berbicara lebih banyak omong kosong, dan aku akan memotong lidahmu. Tiba-tiba, Chang Er memikirkan sesuatu. Dia menatap Daryl. Ngomong-ngomong, di mana Subaji? Chang Er masih bingung, dia tidak tahu mengapa Kaisar Hou Yi mengukir namanya dan nama Subaji di peron. Itu tidak akan terjadi tanpa alasan apapun. Jika dia ingin tahu yang sebenarnya, dia harus mendapatkannya dari Subaji. Selain itu, Daryl dan Subaji adalah sekutu dekat, jadi dia mungkin tahu keberadaan Subaji.
Chang Er telah memutuskan untuk mencari Zubaji, dia akan membutuhkannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bab 1749. Saya. Daril pura-pura terkejut. Dia menepuk dahinya, tersenyum, dan menjawab, Nona Chang Er, apa yang kamu bicarakan? Anda berkencan dengan Zubaji di ruang kultivasi kemarin malam. Anda harus tahu keberadaannya. Kenapa kamu bertanya padaku? Daril harus menahan keinginannya untuk tertawa, dia terus berkata, selain itu, kami telah dipenjara, jadi bagaimana saya tahu di mana dia berada? Diam. Wajah Chang Er menjadi dingin, dia sangat marah sehingga dia gemetar. Dia menegurnya. Berhenti bicara omong kosong. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Chang Er selalu suci. Dia sudah marah ketika Yang Jian memfitnahnya, dan ketika seorang petani berbicara dengannya seperti itu bahkan lebih memalukan. Semakin Chang Er memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengangkat tangannya dan memukul Daril dengan keras. Namun, energi internalnya disegel, jadi Daril menghindari serangannya dengan mudah. Daril bahkan berhasil menggodanya saat dia menghindarinya. Apa yang kamu lakukan, Nona Chang Er? Anda tidak lagi dilindungi undang-undang. Memukulku seperti itu, sungguh tidak sopan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Diam. Kami dikurung bersama. Kami sudah dianggap sebagai narapidana, tidak bisakah kita berbicara dengan benar? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Berdiri di sana. Teriakan Daril dan Chang Er saat wanita itu mengejar pria itu akhirnya membangunkan Selin dan Queenie. Apa? Selin tercengang saat pemandangan itu menyambutnya ketika dia membuka matanya. Dia mengerutkan alisnya. Apa yang Daril lakukan? Bagaimana dia bisa membuat Chang Er mengejarnya di sel penjara? Queenie juga sama bingungnya. Daril. Kemudian, Queenie berteriak pada Daril. Apa yang kalian semua lakukan? Chang Er berhenti di jalurnya, situasi menjadi canggung dan marah. Dia adalah seorang wanita bangsawan, jadi tidak pantas baginya untuk mengejar pria seperti itu. Tidak ada. Daril tersenyum ketika dia menjawabnya. Oh. Queenie mengangguk. Kemudian, dia tercengang melihat sidik jari di wajah Daril. Daril, apa yang terjadi dengan wajahmu? Kemudian, dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Meskipun Daril adalah sepupu ipar Queenie, dia menganggapnya sebagai saudara kandungnya. Hatinya hampir hancur saat melihat tanda di wajah pria itu. Merayu. Namun, Queenie menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa tanda itu hanya berwarna merah, itu tidak bengkak. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi, Daril? Queenie memandang Chang Er. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Chang Er. Astaga. Selin mengerutkan kening dan menatap Daril sambil menunggu jawabannya. Dia merenungkannya. Apakah Daril menggoda Chang Er saat kami tidur? Apakah itu sebabnya dia menamparnya? Daril menggaruk kepalanya dan tampak berpikir keras. Chang Er tampak tenang, tetapi hatinya sangat gugup. Dia pikir tidak apa-apa menamparkan Daril, tetapi bagaimana dia bisa memberitahu mereka bahwa dia hanya melakukannya karena dia meletakkan tangannya di pahanya. Reputasinya akan hancur. Dia cemas, tetapi dia tidak ingin Daril tahu itu. Daril tertawa sendiri. Perubahan ekspresi Chang Er hanya sebentar, tapi Daril masih memperhatikannya. Dia sangat senang. Dia berkata, "Yah, ada terlalu banyak nyamuk di sel ini. Ketika saya sedang tidur, seekor nyamuk mendarat di wajah saya. Nona Chang Er menyadarinya, dan dia cukup baik untuk membantuku membunuh nyamuk itu." Kemudian, Daril menoleh, tersenyum pada Chang Er, dan berkata, "Benar, Nona Chang Er." Bab 1750. Apa? Nona Chang Er memukul nyamuk untuknya. Queenie mengerutkan alisnya, dia bahkan lebih bingung. Lady Chang Er tinggi dan perkasa, seperti peri. Bagaimana dia bisa membantu Daril memukul nyamuk? Itu agak sulit untuk percaya. Selin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Daril telah berbohong, dia telah menemukan alasan untuk menghindarkan Chang Er dari rasa malu lebih lanjut. Anda. Chang Er tersipu, namun dia tidak bisa membalas.
Daryl terlalu kasar, bagaimana dia bisa berbohong seperti itu? Namun, meskipun kebohongan itu menyebalkan, itu jauh lebih baik daripada kebenaran. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Sementara itu, di jalanan kota kerajaan Moana Utara, mereka awalnya kosong. Namun, itu menjadi berdarah dan berantakan dengan jeritan maut. Subaji tidak kalah bertarung meski ratusan penjaga mengepungnya. Dia meliuk-liuk di antara kerumunan dengan penggaruk bergigi 9 di tangannya, dia secepat kilat. Setiap kali dia menyerang, seorang penjaga akan jatuh ke tanah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, lusinan penjaga tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Subaji. Salah satu penjaga, sang pemimpin, memelototi Subaji dengan mata memerah. Anda telah melakukan kejahatan keji, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika Anda tahu lebih baik, Anda akan menyerah kepada kami dengan patuh. Pemimpin penjaga terdengar kesal ketika dia mengatakan itu. Subaji tidak hanya menyebabkan kematian kaisar, tetapi dia juga telah membunuh banyak anak buahnya. Dia pantas mati. Subaji, kamu tidak akan pergi dari sini hari ini. Ya, bahkan jika kamu terampil, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota kerajaan. Serahkan dirimu. Para penjaga meneriaki Subaji, masing-masing lebih marah dari yang lain. Kejahatan yang keji. Subaji sangat bingung. Dia hanya menggoda Chang'er sedikit sebelum dia melarikan diri dari kota kerajaan. Mengapa mereka mendakwanya dengan kejahatan yang begitu besar? Dia masih tidak tahu bahwa Kaisar Hou Yi telah mengukir namanya di platform batu giok sebelum dia meninggal. Persetan, Subaji berkata sambil memegang penggaruk bergigi 9 di tangannya. Dia bahkan tidak takut ketika para penjaga bergegas ke arahnya. Kaisar Hou Yi sudah mati, namun mereka masih tidak mau melepaskannya. Bagus, jika kamu ingin berkelahi, maka aku akan ikut bermain. Mengaum. Pada saat itu, mereka mendengar auman harimau yang keras. Tiba-tiba, pintu dan jendela toko-toko di kedua sisi jalan hancur berkeping-keping. Subaji melompat dan melayang di udara. Seekor harimau berbintik kuning besar muncul tepat di depannya. Harimau itu panjangnya lebih dari 10 meter, itu adalah ilusi yang dibuat dari energi internal seseorang, namun itu terlihat sangat hidup. Itu menakutkan. Tangisan harimau surgawi. Membunuh. Subaji meraung gila-gilaan sambil menunjuk para penjaga. Tangisan harimau surgawi adalah salah satu teknik utama Subaji. Dia tidak ingin melemparkannya. Namun, Kaisar Hou Yi telah menahannya selama 1000 tahun, dan mereka masih tidak mau melepaskannya setelah kematian Kaisar. Subaji tidak peduli lagi. Subaji hanya ingin membunuh untuk meredakan dendam. Harimau itu mengaum dan bergegas maju, dimanapun itu disentuh, udaranya retak. Ark. Para penjaga merasa pusing ketika harimau berbintik kuning ada di depan mereka, dampak besar membuat mereka semua tersandung. Lebih dari 20 penjaga memuntahkan darah ketika harimau menyerang, mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Bab 1751. Teman-teman, jangan panik. Subaji hanya satu orang. Mari lakukan bersama. Pemimpin penjaga menyeka keringatnya dan berteriak keras. Penjaga yang tersisa saling memandang dan bergegas ke depan pada saat yang sama. Subaji tertawa. Jika kamu ingin menangkapku, maka bawalah. Aku akan mengalahkan kalian semua dengan senang hati. Subaji tidak panik sama sekali, dia malah bersemangat. Dia berteriak saat dia bergerak cepat ke kerumunan. Bang, bang, bang. Dia bergerak di antara penjaga dengan semangat bertarung yang luar biasa saat dia bertarung dengan mereka masing-masing. Mata Subaji sangat merah. Rasanya seperti dia ingin menghilangkan kebencian yang dia alami selama 1000 tahun terakhir. Dia sangat senang. Dalam sekejap mata, hanya ada pemimpin penjaga yang tersisa. Sisanya meletakkan genangan darah mereka sendiri. Terkesiap. Para penonton, yang berdiri lebih jauh, meledak dengan seruan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Tuhanku, orang itu terlalu kuat. Dia berhasil menjatuhkan begitu banyak penjaga. Dia terlihat sangat tampan, dan kekuatannya juga kuat. Dia menyebut dirinya Zutua, apakah dia Marsal Buluh Surgawi, yang cukup terkenal 1000 tahun yang lalu.
Sepertinya begitu. Banyak wanita di kerumunan juga tertarik pada ketampanan Subaji. Dia tampan dan kuat. Menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Subaji terkekeh. Dia sangat senang dengan pujian mereka. Subaji, berhentilah menjadi begitu sombong. Tiba-tiba, teriakan marah bergema dari arah istana terdekat. Sosok emas mendekati mereka dengan cepat. Dia tampak sangat agung dan mendominasi. Dia mengenakan baju besi emas, dan dia memiliki pedang bermata 2-3 titik di tangannya, dan seekor anjing hitam yang tampaknya panjangnya sekitar 50 meter membuntuti di belakangnya. Itu adalah Grandmaster Erlang, Kaisar baru, Yang Jian. Kenapa dia ada di sini? Subaji tercengang melihat pria itu. Kemudian dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Grandmaster Erlang, lama tidak bertemu. Dia masih dalam suasana hati yang santai. Dia tahu bahwa mereka tidak memiliki permusuhan satu sama lain. Yang Jian biasanya pria yang tenang, dan dia jarang peduli dengan urusan orang lain, jadi Subaji tidak panik sama sekali. Subaji, wajah tampan Yang Jian kosong. Dia berkata dengan tenang, aku hanya mencarimu, namun kamu datang ke sini sendirian. Kalau begitu, ikuti aku ke penjara dan tunggu penilaianmu. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh tempat. Nada suaranya tidak diragukan lagi. Apa? Pertimbangan. Subaji sedikit tercengang, lalu dia terkekeh dan berkata, Yang Jian, kamu pasti salah. Saya tidak merasa cukup dengan dunia luar, kenapa aku harus mengikutimu ke penjara? Apakah mental Yang Jian tidak stabil karena kematian Kaisar Houyi? Yang Jian berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura. Anda adalah orang yang menyebabkan kematian Kaisar Houyi, itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Jika Anda tahu lebih baik, maka Anda akan mengikuti saya. Jangan paksa aku untuk mengambil tindakan terhadapmu. Apa? Aku menyebabkan kematian Kaisar Houyi. Apa yang sedang terjadi? Subaji tampak terkejut, pikirannya berdengung. Detik berikutnya, Subaji tersadar kembali. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa saat dia melihat Yang Jian. Aku baru saja kembali dari luar, tapi kamu bilang aku membunuh Kaisar Houyi. Sangat menarik. Katakan padaku, bagaimana aku membunuhnya? Subaji memiliki postur sinis ketika dia mengatakan itu. Kamu masih berani berpura-pura. Yang Jian mengerutkan kening, dia sangat marah. Kamu mengadakan pertemuan dengan Chang Er di ruang kultivasi, dan Kaisar melihat kalian berdua. Itu menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa dan meninggal dengan kejam. Sebelum dia meninggal, dia mengukir namamu dan nama Chang Er di platform giok budidaya. Itu bukti kerasnya. Kamu masih berani menyangkalnya. Kemudian, Yang Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Chang Er telah ditangkap dan dipenjarakan. Orang yang melepaskanmu, Daril Darbi, juga dipenjara. Jika Anda tahu lebih baik, jangan melawan kami. Kalau tidak, ini mungkin tempat peristirahatan terakhirmu. Bab 1752. Sialan. Subaji bingung ketika mendengar itu. Dia menatap Yang Jian untuk waktu yang lama. Jadi itu masalahnya. Namun, dia belum bertemu dengan Chang Er, bagaimana mereka bisa bertemu? Apa? Yang Jian mencibir. Hubunganmu dengan Chang Er telah terungkap. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Mendesah. Subaji menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, aku akui bahwa aku memang memiliki hubungan dengan Chang Er. Tapi tidak akan semudah itu bagimu untuk menangkapku. Dia tersenyum lebar, dia entah kenapa bersemangat juga. Subaji telah lama terpesona oleh Chang Er. Itulah sebabnya dia menggodanya 1000 tahun yang lalu, dan itulah sebabnya Kaisar Houyi menahannya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Namun, dia akan dengan senang hati melakukannya jika itu berarti dia bisa berhubungan dengan Chang Er dengan cara apapun. Jadi, ketika Yang Jian mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Chang Er, Subaji tidak marah. Sebaliknya, dia bersemangat tentang hal itu. Subaji sudah memutuskan, tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi, dia akan berada di kapal yang sama dengan Chang Er jika dia bersikeras untuk bertemu dengannya. Akan jauh lebih mudah untuk lebih dekat dengannya. Bibir Subaji melengkung menjadi senyuman ketika dia memikirkan hal itu. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya.
Astaga! Tatapan Yang Jian secepat kilat. Matanya terkunci pada Zhu Baji. Jadi, itu kamu. Kemudian, Yang Jian mencengkeram pedang bermata dua tripoin dengan erat saat suaranya yang dingin menyebar ke seluruh istana. Zhu Baji, dasar kotor. Anda merayu Nona Chang'er dan membunuh Kaisar Hou Yi. Anda adalah subjek yang tidak setia, dan Anda harus dihukum. Sebagai Kaisar Suci Moana Utara ketiga, saya bersumpah kepada surga bahwa saya akan membunuh Zhu Baji secara pribadi untuk menghibur jiwa Kaisar sebelumnya di surga. Berdengung. Yang Jian mengangkat pedang bermata dua tripoinnya perlahan saat memancarkan aura yang kuat. Awan badai segera muncul di langit di atas kota kerajaan. Seolah-olah kiamat sedang menimpa mereka. Dominasi Grandmaster Erlang tidak tertandingi. Ketika dia marah, langit akan berubah. Terkesiap. Para penjaga dan orang-orang biasa merasakan kepanikan yang tertahan. Mereka bahkan tidak berani menghela nafas. Meneguk. Zhu Baji menelan ludahnya diam-diam ketika dia merasakan niat membunuh Yang Jian yang tak ada habisnya. Tidak heran Yang Jian akan datang ke sini. Sepertinya dia telah menjadi kaisar baru dan sedang membalas dendam untuk Hou Yi. Zhu Baji tidak panik sama sekali. Dia terkekeh dan menatap Yang Jian. Saya, Yang Jian. Di sini saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu ingin menangkap saya. Ternyata Anda telah menjadi kaisar, dan Anda ingin menunjukkan beberapa hasil. Kemudian, Zhu Baji berkata sambil berpikir, "Yah, meskipun kamu telah menjadi kaisar, kamu masih harus merawat Chang'er atas namaku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan memaafkanmu." Oh, benar, dan juga saudaraku, Daryl. Sudah menjadi sifat alami Zhu Baji untuk bernafsu. Bahkan jika langit akan runtuh, pikiran pertamanya adalah keselamatan kecantikannya. Betapa sombongnya. Yang Jian memelototi Zhu Baji dengan dingin. Kemudian, dia segera bergerak dengan pedang bermata dua tiga titik di tangannya, dia terbang ke atas. Energi internal segera meletus dari tubuhnya. Seluruh langit akan retak. Tebasan Zeus. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari Zhu Baji, Yang Jian segera mengangkat tangannya. Kekuatan mengerikan meletus dari pedang 3-point double edge untuk membentuk bayangan pedang yang mengintimidasi. Itu menyerang Zhu Baji dengan keras. Bayangan pedang panjangnya sekitar 100 meter. Semangat bertarung Yang Jian membentuknya. Ketika bayangan pedang muncul, suhu di sekitarnya turun belasan derajat, semua orang merasa kedinginan. Mata mereka lebar dan bulat saat mereka mengkhawatirkan Zhu Baji. Tebasan Zeus. Serangan pertama Kaisar Suci adalah teknik pamungkas. Akan sulit bagi Zhu Baji untuk melarikan diri yang satu ini. Banyak penjaga terkesiap. Yang Jian terkenal dengan teknik Zeus Slash-nya. Dia telah menggunakan metode yang sama 1000 tahun yang lalu untuk menghancurkan semua sekte yang tidak ingin tunduk pada Kaisar Hou Yi. Itu telah mengejutkan dunia. Bab 1753. Zhu Baji tercengang ketika dia menyadari bahwa Yang Jian telah menyerang untuk membunuhnya. Dia mengangkat tangannya dengan cepat untuk melemparkan perisai pelindung. Bang! Detik berikutnya, bayangan pedang Yang Jian menebas perisai pelindung dengan keras. Suara gempa bumi bisa terdengar sebelum layar pelindung segera hancur. Off! Zhu Baji meludahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Akhirnya, dia menabrak tembok kota dan jatuh ke tanah. Bagaimana kekuatan Yang Jian begitu menakutkan? Zhu Baji menyeka darah dari sudut bibirnya dan berdiri. Dia memelototi Yang Jian, dia terkejut sampai ke intinya. Dia yakin bahwa dia bisa memblokir serangan Yang Jian. Dia adalah Heavenly Ridge Marshal, yang berarti bahwa Zhu Baji dan Yang Jian memiliki kekuatan yang sama. Namun, Kaisar Hou Yi telah mengurung Zhu Baji selama 1000 tahun, jadi dia mengendur dalam kultivasinya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. 1000 tahun telah berlalu, jadi kekuatan Yang Jian telah lama melampaui Zhu Baji. Zhu Baji, mati. Yang Jian melompat ke punggung Holing Celestial Dog. Seolah-olah dewa telah turun dari surga. Pedang bermata dua berujung tiga di tangan Yang Jian meledak sekali lagi, dan seberkas sinar menakutkan bergegas menuju Zhu Baji.
Dia tidak lagi ingin melanjutkan pertarungan ketika dia menyadari perbedaan antara kekuatannya dan Yang Jian. Dia mengeluarkan energi internalnya dan mengirim serangan juga, tetapi itu telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bang! Serangan dan sinar pedang bentrok. Energi internal Zubaji hampir habis karena serangan itu. Kekuatannya juga sangat menakutkan, udara di sekitarnya juga terdistorsi. Bahkan Yang Jian terpaksa mundur untuk menghindari serangan itu. Berdengung. Zubaji mengambil kesempatan untuk mengambil labu batu giok dengan cepat. Dia menumpahkan awan asap beracun, berbalik, dan lari. Dia telah membawa sebotol asap beracun bersamanya selama ini. Dia memiliki kepribadian yang menyenangkan, jadi dia akan membawa banyak barang langka padanya, misalnya, bubuk transfigurasi yang dia berikan kepada Daril untuk berpura-pura sebagai Houyi. Asap beracun juga salah satunya. Asap itu ada di mana-mana. Yang Jian dan penjaga lainnya tidak berani mengejar Zubaji. Ketika asapnya hilang, mereka tidak bisa lagi menemukan pria itu. Bang! Yang Jian sangat marah. Dia meninju dinding. Zubaji berhasil melarikan diri, ekspresinya menjadi gelap. Bunuh Zubaji. Tidak masalah apakah dia ditangkap hidup atau mati. Yang Jian memerintahkan dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dia sangat marah. Dia hanya naik tahta sebagai kaisar baru. Dia maha kuasa, namun Zubaji berhasil lolos dari cakarnya. Tidak masalah kemana Anda pergi, kamu tidak akan lari dariku. Sementara itu, di penjara kota kerajaan Moana Utara, Selin dan Queenie baru saja bangun, jadi Chang'er tidak bisa lagi menggunakan bangsawannya untuk memarahi dan mengejar Daril. Tiba-tiba suasana menjadi sangat canggung. Chang'er memelototi Daril. Dia akan bermeditasi dan beristirahat ketika mereka mendengar keributan dari luar. Itu cukup berisik. Chang'er terganggu oleh kebisingan itu. Dia berteriak, "Hei!" Seorang penjaga penjara segera mendatanginya. Dia berkata dengan hormat, "Nona Chang'er, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Penjaga itu merasa berkonflik. Meskipun dia di penjara, dia masih Nona Chang'er. Dia tidak berani mengendur. Kenapa di luar berisik sekali? Apa yang sedang terjadi? Chang'er mengerutkan alisnya. Bibir merahnya terbuka sedikit ketika dia mengajukan pertanyaan, dia kesal. Penjaga itu menggaruk kepalanya, dia bingung. Saya juga tidak tahu. Aku akan pergi melihatnya. Kemudian, dia dengan cepat berjalan keluar. Segera setelah itu, penjaga berlari kembali ke penjara. Dia berkeringat deras. Nyonya Chang'er. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berbicara dengan nada yang bertentangan. Zubaji telah muncul. Yang mulia telah mengambil tindakan sendiri.